Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 9 November 2022 dengan judul Dia Peduli Padaku. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Biarlah semua orang yang malang dan diperlakukan dengan tidak adil berseru kepada Allah. Jauhkanlah dirimu dari orang yang berhati bajah dan sampaikan permohonanmu kepada kalibmu. Tidak pernah ditolak seorang yang datang kepadanya dengan hati yang bertobat. Tidak satu doa yang sungguh-sungguh tersia-sia. Di tengah nyanyian biduan sorga, Allah mendengar seruan dari manusia yang paling lemah. Kita mencurahkan hati kita dalam kamar kita. Kita melayangkan doa bila mana kita berjalan dan perkataan kita mencapai takhta Raja semesta alam. Ini mungkin tidak kedengaran kepada telinga manusia, tetapi itu tidak akan hilang dalam kesunyian ataupun hilang karena kegiatan yang tengah berlangsung. Tidak ada apa-apa yang dapat menenggelamkan keinginan jiwa. Ia timbul di atas hiruk-pikuk jalan raya, di atas kebingungan orang banyak menuju istana sorga. Allah yang kepadanya kita bertutur mendengar doa kita. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 5 halaman 129. Kita hendaknya tidak menggelapkan jalan kita sendiri atau jalan orang lain dengan bayang-bayang pencobaan kita. Kita memiliki juru selamat yang harus kita tuju, yang ke telinga pengasihannya kita dapat menuangkan setiap keluhan. Kita mungkin menyerahkan semua masalah dan beban kita kepadanya. Maka pekerjaan kita tidak akan tampak sulit atau pencobaan kita akan menjadi ringan. Dengan menjalankan iman yang hidup, engkau dapat berpisah dari segala sesuatu yang tidak sesuai pikiran Tuhan. Dan dengan demikian membawa sorga ke dalam hidupmu di dunia. Dengan melakukan ini, engkau akan mendapatkan sinar matahari di setiap langkahmu. Ketika musuh berusaha menyelumuti jiwa dengan kegelapan, nyanyian iman dan ucapan perkataan iman, maka engkau akan menemukan bahwa engkau telah bernyanyi dan berbicara tentang hidupmu yang ada dalam terang. Disalin dari buku Counsel to Teacher, halaman 233. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kami masing-masing, agar supaya menyerahkan segala kekhawatiran kami hanya kepada Tuhan Yesus.
Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi kepada mereka, agar dapat menjalankan segala tugas dan tanggung jawab mereka, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Kiranya kekuatan, kesehatan, hikmat, dan sukacita sorga Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan juga memberkati para tukang, material, dan pembina rumah sakit, agar mereka dapat melaksanakan segala tugas fungsi pelayanan mereka, pekerjaan mereka, sehingga selesai tepat pada waktunya. Kami berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat, kekuatan, kesehatan, sukacita sorga Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Kami menyerahkan lembaga-lembaga pendidikan, kiranya Tuhan memberkati guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dan para dosen. Kiranya hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat mendidik anak-anak bukan sekedar memperoleh pengetahuan di dunia ini, tetapi yang paling terutama memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan hikmat sorga, agar dapat menjalankan segala tugas dan tanggung jawab mereka, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mengandalkan dan memandang Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.